Dan pemerintahan UGM, boleh minta tepuk tangan teman-teman. Paulina, pimpinan DEMA, Visipol UGM bidang pemasyarakatan. Corner maupun juga DPP selalu melibatkan bukan hanya akademisi. Teman-teman, kalau kita yang ketiga, kita juga tahu masih marah kayaknya teman-teman juga masih marah kayaknya. Oke lah, bisa dapat inspirasi, wah ini menarik nih. Saya ingin memperbahasa Nasbi. Beliau merupakan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia. Soal hubungan Presiden Prabowo misalnya kepada beberapa Visipol yang apa ya, gitu. Karena beberapa selalu ada yang gitu. Alhamdulillah terima kasih. Dan saya senang ada vibe-nya santai. Jadi seberapa besar pun perbedaan pendapat, namanya memerangi DFK. Ini disinformasi, fitnah, kebencian. Kita juga takut dengan kritik. Jadi isu yang pasti juga menjadi concern. Nah, hari ini kita ingin tahu sih bagaimana sebenarnya strategi komunikasi dan bagaimana kemudian PCO mampu mengidentifikasi metode komunikasi yang efektif dalam menangani isu dan kritik. Jadi untuk yang pertama saya ingin langsung panjang daripada Bapak Mas, kami punya waktu 30 menit. Namanya memerangi DFK. Ini istilah ini juga regulasi, aturan di kantor kita nggak ada. Maksudnya kita nggak mengeluarkan. Kemarin kan juga sempat ke Jakarta kan, mungkin Gus Miftah apakah sudah ketemu Pak Prabowo mungkin? Saya belum dapat informasi. Tapi kalau mungkin Gus Miftah sudah mengajukan pengunduran diri, apakah itu nanti akan diisi oleh pejabat lainnya Pak mungkin? Itu kita serahkan sama presiden ya, hak prerogatifnya presiden. Jadi nanti teman-teman tahu kalau presiden sudah ambil keputusan ambil kebijakan. Ya. Kalau Pak Sufmi Dasko bilang posisi itu bisa diisi atau nggak diisi, atau memang sistemnya seperti itu? Ya makanya kita serahkan ke prerogatif presiden. Saya nggak punya informasi soal pengisian jabatan dan segala macam, kita nggak punya. Jadi surat secara resmi memang sudah diberikan ya, Gus Miftah. Beliau kan sudah memberikan pernyataan. Pernyataan itu sudah cukup sebenarnya. Berarti kalau Pak Prabowo sendiri mengiyakan atau seperti apa Pak? Kita hargailah pernyataannya Pak Prabowo sudah ada. Ya, saya tidak mengenal pernyataan Pak Prabowo. Sudah ada pernyataan Pak Prabowo. Pak, kalau ini Pak, ini kan sudah rumor, apakah ada pernyataan dengan Pak Prabowo terkait modelnya Republik Arab itu? Pasti nggak bisa komentar soal itu. Saya dapat inspirasi, wah ini menarik nih. Saya ingin memperbahasa Nasbi. Beliau merupakan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia. Soal hubungan Presiden Prabowo misalnya kepada beberapa Visipol yang apa ya, gitu. Karena beberapa selalu ada yang gitu. Alhamdulillah terima kasih. Dan saya senang ada vibe-nya santai. Jadi seberapa besar pun perbedaan pendapat, namanya memerangi DFK. Ini disinformasi, fitnah, kebencian. Kita juga takut dengan kritik. jadi isu yang pasti juga menjadi concern. Nah, hari ini kita ingin tahu sih bagaimana sebenarnya strategi komunikasi dan bagaimana kemudian PCO mampu mengidentifikasi metode komunikasi yang efektif dalam menangani isu dan kritik. Jadi untuk yang pertama saya ingin langsung panjang daripada Bapak Mas, kami punya waktu 30 menit. Namanya memerangi DFK. Ini istilah ini juga regulasi, aturan di kantor kita nggak ada. Maksudnya kita nggak mengeluarkan. Dan pemerintahan UGM, boleh minta tepuk tangan teman-teman. Paulina, pimpinan DEMA, Visipol UGM bidang pemasyarakatan. Corner maupun juga DPP selalu melibatkan bukan hanya akademisi. Teman-teman, kalau kita yang ketiga, kita juga tahu masih marah kayaknya teman-teman juga masih marah kayaknya. Oke lah, bisa dapat inspirasi, wah ini menarik nih. Saya ingin memperbahasa Nasbi.
beliau merupakan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia. Soal dukungan Presiden Prabowo misalnya kepada beberapa visi bos yang apa ya gitu. Karena beberapa selalu ada yang gitu. Alhamdulillah terima kasih. Dan saya senang ada vibe-nya santai. Jadi seberapa besar pun perbedaan pendapat, namanya memerangi DFK. Ini disinformasi, fitnah, kebencian. Kita juga takut dengan kritik. jadi isu yang pasti juga menjadi concern. Nah, hari ini kita ingin tahu sih bagaimana sebenarnya strategi komunikasi dan bagaimana kemudian PCO mampu mengidentifikasi metode komunikasi yang efektif Bang Hasan dalam menangani isu dan kritik. Jadi untuk yang pertama saya ingin langsung panjang daripada Bapak Mas, kami punya waktu 30 menit. Namanya memerangi DFK. Ini istilah baru. Ini juga regulasi aturan di kantor kita nggak ada. Maksudnya kita nggak mengeluarkan. Kemarin kan juga sempat ke Jakarta kan, mungkin Gus Miftah apakah sudah ketemu Pak Prabowo mungkin? Saya belum dapat informasi. Tapi kalau mungkin Gus Miftah sudah mengajukan pengunduran diri, apakah itu nanti akan diisi oleh pejabat lainnya Pak mungkin? Itu kita serahkan sama presiden ya, itu hak prerogatifnya presiden. Jadi nanti teman-teman tahu kalau presiden sudah ambil keputusan, ambil kebijakan. Ya. Kalau Pak Sufmi Dasko bilang posisi itu bisa diisi atau nggak diisi, atau memang sistemnya seperti itu? Ya makanya kita serahkan ke prerogatif presiden. Saya nggak punya informasi soal pengisian jabatan dan segala macam, kita nggak punya informasi. Jadi surat secara resmi memang sudah diberikan ya Gus Miftah. Beliau kan sudah memberikan pernyataan. Pernyataan itu sudah cukup sebenarnya. Jadi kalau Pak Prabowo sendiri mengiyakan atau seperti apa Pak? Kita hargailah pernyataannya Pak Prabowo sudah ada. Ya, saya tidak mengenal pernyataannya Pak Prabowo. Sudah ada pernyataan Pak Prabowo. Pak, kalau Ini Pak, ini kan sudah beberapa kali ada pernyataan yang Pak Prabowo terkait adanya Republik Arab itu. Pasti nggak bisa komentar soal itu. Concern. Nah, hari ini kita ingin tahu sih bagaimana sebenarnya strategi komunikasi dan bagaimana kemudian PCO mampu mengidentifikasi metode komunikasi yang efektif Bang Hasan dalam menangani isu dan kritik. Jadi untuk yang pertama saya ingin langsung